Berbedanya apa nih? Perbedaan karena tidak lagi bersama Kak Denis. Itu ini harus aku lurusin nih. Lebarannya nggak ada yang berbeda karena kan dia udah nggak ada di rumah bersama aku dari 2018. Jadi sudah 4 kali lebaran nggak bersama-sama gitu. Jadi kalau ditanya sekarang gimana rasanya, ya nggak ada bedanya. Kalau ditanyanya di tahun 2018 baru itu bergejolak. Kalau sekarang sudah biasa aja. Dan 2 tahun terakhir ini juga kita lebaran juga dengan situasi pandemik, jadi suasananya juga beda kan. Kita semua dari rumah masing-masing, nggak ada halal bihalal keluarga, semuanya lewat Zoom call gitu kan. Ya kayaknya tahun ini akan kayak gitu lagi gitu. Jadi nggak ada ketemu dari rumah masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa ya, demi kesehatan kita semua ya. Nah tapi kan puasa ini kayaknya lebih longgar lah ya Kak dari tahun lalu karena pandemi kan, sekarang udah rada longgar. Nah kegiatan kakak di rumah kalau bersama anak seperti apa Kak? Kalau selama puasa ini aku kerja, syuting. Kalau anakku ya sekolah, kan sekolah online. Nah paling kalau misalnya di luar aku syuting dan di luar anakku sekolah, paling kita sesekali makan gitu, atau cari tempat-tempat. Jadi karena aku masih belum berani sih ke tempat umum gitu. Jadi kayak sepupuku ada tempat di gunung gitu ya. Ya kita jadi ngambil wisatanya tuh yang alam-alam gitu loh. Yang deket-deket Jakarta nih, tapi yang alam-alam gitu. Ya, jauh dari kerumunan juga kan ya Kak? Jauh dari kerumunan. Jadi benar-benar emang cuman family inti aja. Terus kita ya paling kayak gitu. Menyiasati kebosanan pandemik ini ya gitu. Karena kalau ke tempat umum, ke mall apa segala macam, jujur aku belum berani sih gitu. Jadi masih banyakan di rumah. Berarti kalau banyakan di rumah, masak juga di rumah? Di rumah. Sendiri juga Kak? Iya, sama ibu aku. Nah kalau kakak tuh biasanya di keluarga tuh paling suka masakan apa sih Kak favoritnya? Aku itu kan ayahku kan Padang ya. Ibuku Batak Belanda, ayahku Padang. Nah kalau Lebaran makanannya tuh lebih Padang-Padangan. Gitu. Jadi kita masak masakan Padang. Masak-masakan. Jadi kalau beli tuh udah biasa, rasanya kita udah tahu sih restoran Padang ini rasanya begini, ini begini, kita udah tahu. Kalau indahnya Lebaran itu karena masakan-masakan itu menunya kita bikin sendiri. Kan jarang masak dong hari-hari kan. Apalagi hari gini tinggal online aja beli makanan gitu. Nah, jadi itu ininya sih, itu spesialnya salah satunya gitu, karena itu yang turun tangan adalah aku, kakakku, mamiku, semuanya udah di dapur, kita masak gitu, bikin rendang sekian jam, bikin apa gitu ya, gitulah menu-menu Padang sih. Kayak kalau di keluargaku menunya tuh rendang, karena rendangnya tuh ada kayak kari-karinya gitu. Terus ada bukan gulai ya, asam padeh gitu, jadi daging asam pedas gitu. Terus ada gazebo, itu kayak sandung lamur gitu, daging yang ada lemak-lemaknya dikit, kuahnya merah, itu cucok. Terus ada ya biasalah kalau Padang kan belado ya, belado udang pete, sambal goreng ati abla, pokoknya tapi yang bumbu-bumbunya yang Padang gitu. Terus gulai tauco pakai ketupat ketan. Nah kalau di rumahku tuh ketupatnya bukan ketupat yang biasa, ketupatnya ketupat ketan. Oh gitu. Kalau yang biasa yang ketupat nasi tuh. Nah, kalau yang maksudnya yang nasi biasa. Nah, kalau yang mami itu specialty mami itu yang nasi ketan. Jadi kalau dari keluarga dulu kalau kita open house, sebelum pandemi kan open house. Karena kan ayah aku kan yang paling tua. Jadi pada keluarga ngumpul ke rumah tuh. Yang dicari itu dari sepupu-sepupu aku kalau ke rumah kayak ke mami kan kayak tante mana ketupat ketan gitu. Jadi kalau ke rumah tuh udah salah satu trademarknya tuh itu. Yang pakai saus santan gitu. Aduh pokoknya udah santan lama semua, lemak semua. Nah berarti dulu kan kalau waktu masih bersama Kak Denis pun Kak Denis tahu apa maksudnya senangnya tuh Kak Talita tuh makanan tuh seperti apa. Kalau Kak Talitanya tahu nggak sih Kak dulu tuh Kak Denis tuh suka Tahu ya, makanannya apa? tahu sih ya masakan Padang kan, dia orang Padang juga. Tahu gitu, jadi kayak tahu sih kalau kebiasaan makannya apa segala macam tahu. Sempet kangen nggak tuh Kak bisa makan ngumpul bareng lagi sama Kak Denis? Pasti dong gitu, awal-awal ya gitu. Kalau sekarang sih enggak. Tapi kalau awal-awal ya iya gitu. Kalau sekarang udah deh, prosesnya cepet aja udah seneng saya gitu. Kalau anak sendiri Kak sempat kangen nggak sama papahnya? Masalah gini, awal-awal tuh kita ketemu terus. Kan dia 3 tahun dari 2018 udah keluar, tapi kan
2 tahun pertama 2018 sama 2019 tuh aku masih berupaya ketemu di luar, pergi sama anak, bawa anak main, pergi nonton, pergi makan. Makanya orang suka, kok ada fotonya di Kadenis? Ya iya, ada, emang kita ketemu, tapi pisah rumah gitu. Itu benar, pisah rumah, pulangnya masing-masing. Ketemu deh foto-foto, masukin sosial media gitu kan, pulangnya masing-masing gitu. Tapi semenjak 1 tahun yang lalu dia nggak pernah ketemu sama sekali gitu. Jadi memang ya kalau sekarang dibilang masih mau dipertahankan lagi ya apanya, orang 1 tahun kita satu kota nggak pernah ketemu sama-sama di Jakarta tapi nggak bisa ketemu tuh gimana ya. Iya benar, rasanya juga kan nggak enak ya. Iya, apalagi aku sakit 1 tahun terakhir. Ya aku rasa kesempatan yang aku udah kasih dia sia-siain gitu aja, udah ya udah gitu. Mungkin sedikit kita flashback Kak untuk 1 tahun Kakak menjalani pengobatan gitu. Itu apa benar-benar Kak Denis tidak ada di samping Kakak? Tidak ada. Tapi komunikasi ada nggak sih Kak? WhatsApp aja, chat, semua hidup aku di dunia maya teman-teman. Sedih ya, ember. Jadi hanya berdasarkan chatting atau video call, itu pun susahnya setengah mati gitu. Oke, mungkin apa alasan Kakak bisa bertahan hingga detik ini? Anak gitu. Anak kalau awalnya dulu cinta, udah semakin terbuka dan realistik. Anak, mempertahankan keluarga, mikirin banyak orang deh, sampai akhirnya kita yang sakit. Abisnya begitu sakit kayaknya udah saatnya aku memikirkan diriku juga gitu, karena sekian tahun udah aku terbengkalaikan diriku sendiri gitu. Kayaknya aku harus menghargai diriku juga gitu. Makanya aku berani akhirnya maju untuk melakukan proses ini. Kalau enggak mungkin aku masih ketakutan aja gitu dengan trauma-trauma yang ada gitu. Ya memang harus dijalanin sih gitu. Memang harus yang sulit itu melangkahnya. Udah mau mundur lagi nggak jadi deh, takut nih gitu. Tapi ketika sudah melangkah ya harus dihadapi kan, resiko-resikonya ya udah hadapi gitu. Maaf Kak, sedikit bertanya, apakah ini menjadi salah satu mimpi terburuk di hidup Kakak? Sudah pasti. Nggak ada kan orang di dunia ini yang menikah terus bercerai, itu nggak ada. Jadi kalau ditanya ini mimpi buruk, iya ini mimpi buruk gitu. Cuman lebih jadi mimpi buruk lagi kalau saya bertahan terus. Jadi kayaknya lebih baik sekarang saya bangun, saya maju, karena keputusan yang saya ambil ini udah berdasarkan kesempatan yang beribu-ribu kali kesempatan, maaf yang beribu-ribu kali maaf gitu. Saya ngomong beribu-ribu berarti itu udah banyak banget loh gitu. Dan sampai akhirnya saya bulat memutuskan seperti ini, berarti ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa saya toleransi lagi gitu. Dari toleransi yang sudah beribu-ribu kali gitu. Jadi akhirnya it's enough gitu. Itu sih. Sidang itu besok yang ke-6, duplik. Abis itu libur lebaran dulu, terus nanti lanjut lagi. Masih panjang? Masih gitu, doain ya, mudah-mudahan cepet. Amin amin. Mudah-mudahan, bukan cepetnya sih, kalau aku mudah-mudahan lancar gitu. Iya. Soalnya kalau dari pihak kitanya selalu maunya yang terbaik aja kan. Tapi kalau nggak bisa kooperatif dari yang sananya, masih denial kan kita harus ada pembuktian lagi, ini lagi. Jadi gitu. Kalau aku sih maunya lancar, cepet selesai, nggak neko-neko. Makanya gimana supaya gitu, udah ngaku aja buruan gitu, gentle aja. Dan kalau nanti Kak Denis pun muncul gitu Kak, bertemu dengan Kakak, hal apa yang pertama kali pengen Kakak ucapkan? Udah kemarin di mediasi. Kemudian nanti apakah kalau misalnya dia meminta maaf, Kakak bagaimana? Mana maaf, udah ketemu di mediasi, akhirnya nggak ada, aku numplekin perasaan gitu. Ya itu aja sih, aku gimana nggak repot-repot lah, intinya kan gini ya, udahlah udah sampai kayak begini gitu, apa susahnya sih minta maaf, nggak minta yang lain-lain loh, boro-boro yang lain-lain, maaf aja nggak bisa dapet gue gitu, simple loh. Maaf ya bun, aku maunya dia mengakui, karena aku udah tahu kenyataannya seperti apa gitu. Lain kalau aku nggak tahu ya, oh ya udah deh gitu. Ini aku udah tahu, aku punya semuanya, aku tahu. Masih juga denial, tapi aku hargai aja, ya udah kalau emang maunya begitu ya mohon maaf, jadinya kita harus buka di sidang. Ya kalau itu yang dia mau ya terserah aja gitu. Kalau aku sih simple. Katanya waktu pembuktian itu terdapat isi DM-an, kamu mendapati isi DM-an dari Denis Lira, salah satunya adik Sherlyn.
seperti apa sih kak? Kok lu tahu sih, Mbak? Itu tadi di Di Kopal. Kopral. Oh, Kita bahas deh. oke. Itu gimana tuh, Kak? Gimana tadi kan Tanggapannya, juga perasaannya? ngobrol dengan Sherlyn. Ya emang aku udah tahu juga sih. Jadi ya nggak kaget karena emang udah tahu itu dari yang itu malah udah yang sebelum-sebelumnya, bukan nama yang terakhir ini gitu. Jadi ya itu gitu. Ya maksudnya orang luar aja banyak yang tahu gitu kan. Jadi aku sebenarnya kalau soal itu aku nggak perlu ada pembenaran dari diri aku, bohong banyak yang tahu gitu. Ya makanya udah kayak gitu, apa sih susahnya, minta maaf aja, be gentle. Aku nggak nuntut macam-macam, tapi kayaknya sesusah itu sih. Tapi ya setidaknya aku pengen dia menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya lah, gitu. Gitu, jangan lupa bahwa dia tuh punya anak loh, gitu. Jangan bikin anaknya di kemudian hari malu dengan kelakuan ayahnya, dengan sikap-sikap dan perbuatan ayahnya gitu. Karena kan jejak digital kita seorang public figure gitu, nggak bisa dipungkiri pekerjaan orang tuanya public figure gitu. Yang pasti ada rekor digitalnya gitu. Ya kalau saya sih saya perjuangkan apapun itu sampai titik penghabisan untuk anak itu pasti. Ya tapi kasihan kalau dia nge-search bapaknya yang keluar beritanya nggak enak semua kan. Kalau dengan simple dia mengakui, dia be gentle, mungkin orang lebih respect. Tapi kalau dia tetap denial dengan kesalahan yang, weh, ini semua orang tahu loh, gitu. Bukan cuman gue, gitu. Ya kan orang yang nggak respect sama dia kan orang, bukan cuma saya, tapi orang yang menilai gitu. Saya kan nggak perlu ngomong, belain gue ya. Nggak perlu. Saya nggak pernah kayak gitu. Untuk heboh-heboh gini aja saya nggak pernah. Saya diam loh selama ini. Pihak media juga taunya kan dari pengadilan awalnya, baru deh kejar-kejar kan gitu. Tapi kan itu resiko, kita kan public figure, itu memang sama-sama tahu lah. Kita tahu Mbak kerjanya itu, Mbak juga tahu kita kerja di sini, jadi kan ya sama-sama kan. Jadi sampai akhirnya begitu ada berita-berita muncul, sebelum menjadi sebuah fitnah, apa yang kita bisa luruskan ya kita luruskan gitu. Aku segitu sih, aku pengennya tuh kayak kita bisa kooperatif aja gitu. Begitu pula dengan pihak itu gitu. Tapi ya lo tahu sekarang di mana aja nggak tahu deh, ngumpet di mana sekarang. Nggak tahu. Tapi dari respon Sherlyn sendiri maksudnya kayak minta maaf gitu nggak ke kakak atau gimana? Adiknya ada obrol ke Sherlyn sendiri LDR gitu. Aduh aku nggak tahu loh. Ini kalau mau di-up gini ya, aku sebenarnya nggak pengen ini ke up gitu, tapi kalau itu mah tanya ke Sherlyn aja lah. Gitu. Kalau tadi dia ngasih tahu kayak gitu, intinya aku udah tahu gitu. Bahkan namanya aja sebelum dia kasih tahu aku udah tahu. Ini kan gitu. Iya udah tahu. Terus tadi aku sempat lihat juga chat cuman ya emang udah karena aku udah tahu gitu, jadi nggak kaget sih gitu. Tapi ya itulah, ya itu salah satu buktinya bahwa yang aku bicara itu tuh bukan sesuatu yang nggak ada, tapi emang ada. Tapi memang yang memulai percakapan biasanya dari pihak laki-laki atau Ya perempuannya. gimana tuh menurut Mbak? Bingung itu kan dia ya, bukan kita. Aku mah orang yang nggak pernah gitu. Jadi ya bingung, ya, intinya begitu. Dan intinya hal seperti itu bukan cuman itu gitu. Jadi ya udah gitu. Aku udah banyak kecewa dan akunya yang loyal terus aja, kayak setia, kerja, rumah, istri, anak gitu. Terus aja. Ya akhirnya kita capek juga lah, karena aku manusia biasa yang punya titik capek juga gitu. Tapi nggak coba untuk nge-DM, artinya sudah tahu DM-an itu tidak coba untuk menyenggol si pihak Enggak, buat perempuan apa? Buat apa? Kakak cukup tahu aja gitu. Iya, buat apalah. Saya menghargai diri saya dengan tidak menyamakan hal-hal yang murahan yang terjadi di belakang saya. Jadi buat apa saya urusin hal-hal seperti itu? Gitu. Yang penting sekarang kita berhadapannya dengan hukum. Apa adanya aja, jujur aja. Ya kalau saya ditanya jujur aja. Saya mau ditelanjangi apa nih, handphone saya nih. Kok alat komunikasi pribadi di sidang, silahkan. Mau apa, bank saya gitu, pemasukan pengeluaran, silahkan. Mau apa lagi, mau ditanya siapa, pihak keluarga saya, siapapun, sampai sanak saya, silahkan. Saya mah terbuka, karena saya bisa garanti 100% bahkan 1000% di dalam berkomitmen selama saya dalam status pernikahan ini, saya tidak pernah sekalipun menyalahi apapun komitmennya. Itu jadi ya dari pihak sana tolong kooperatif aja.
Kak, untuk anak-anak sendiri udah ketemu sama papanya Kak akhir-akhir ini? Mana? Belum ada berarti ya? Belum ada. Lah saya mah di rumah aja, dia kalau mau ketemu datang aja. Berarti kalau kayak gitu, kan ini sudah tidak ada komunikasi papanya dengan anak Kak Talita juga kan ya Kak? Suka Apakah waktu mereka ini kan tahu ini kan tentang kasus ini Kak? nggak, ini kan proses sudah sebulan lebih ya gitu. Sebelumnya ada gitu. Walaupun yang hilang-hilangan tuh dia selalu gitu. Tapi ada nanya-nanya gitu. Dan dia tahu kalau dia nanyanya nggak ada nama anak saya nggak akan bales gitu. Tapi kalau ada anak saya pasti saya bales gitu. Akhirnya dijadiin alat buat di chat supaya saya bales gitu. Tapi kalau saya nggak bales selama aja kok nggak bales-bales gitu. Sementara dia kalau hilang 3 minggu, 2 minggu gitu. Jadi bingung ya. Gimana tuh, Wak? Berarti anak sendiri tahu Kak ada masalah dengan orang tua? Tahu, kan anak aku udah mau 9 tahun, udah 8 tahun lebih sekarang, udah mau 9. Jadi dia tahu apa yang terjadi gitu. Dia sangat wise kok, dia bijak kok gitu. Dia karena aku juga tidak membawa ke sisi yang negatif ya, walaupun yang terjadi sama aku negatif, tapi ke dia aku tetap bikin semua itu menjadi hal yang baik. Walaupun aku selalu mencoba aku selalu melakukan karena aku sampai hari ini bahwa Ravelo, apapun itu yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu baca, baik buruknya yang dilakukan sama ayah, itu adalah ayah kamu harus hormat sama dia, kamu harus hargai dia. Selalu, sampai hari ini. Dan anak aku sangat mengerti. Jadi aku nggak takut sih gitu, karena aku juga nggak ada kok niat aku untuk menjauhkan, memutuskan tali, nggak ada sama sekali. Cuman ya aku berjuang demi keadilan atas sesuatu yang sudah tidak adil bertahun-tahun. Ya susah banget sih gitu ngaku gitu ya, padahal kita udah punya bukti banyak loh gitu. Tapi ya itulah, ternyata susah. Oke Kak, siap. Tuh. Sip.